Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Naila Fadila Tunisa dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai nilai minimum dan nilai maksimum fungsi. Nah, ini adalah materi yang akan saya bahas. Yang pertama itu definisi dari nilai minimum dan nilai maksimum fungsi. Yang kedua, penentuan atau kita akan menentukan nilai minimum dan nilai maksimum fungsi. Yang ketiga ada contoh soal, kemudian ada latihan soal. Oke, di slide selanjutnya, di sini ada part pertama yaitu definisi nilai minimum dan maksimum fungsi. Definisinya yaitu nilai suatu fungsi dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar. Dan sebaliknya, nilai suatu fungsi dikatakan minimum jika nilai suatu fungsi tersebut paling kecil. Nah, di part kedua itu ada penentuan nilai minimum dan maksimum fungsi. Penentuan nilai minimum atau maksimum suatu fungsi didasarkan pada tes turunan kedua. Oke, ini ada penentuannya. Poin pertama yaitu jika f double aksen x lebih dari 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka fx adalah nilai minimum fungsi. Poin kedua yaitu jika f double aksen x kurang dari 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka fx adalah nilai maksimum fungsi. Poin yang terakhir, jika f double aksen x sama dengan 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka tes turunan kedua gagal dan kembali pada prinsip turunan pertama. Oke, part 3 itu ada contoh soal. Kemudian di sini itu contoh soalnya yaitu tentukan nilai minimum dan nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 12x plus 7. Penyelesaiannya, yang pertama itu kita turunkan dulu fx-nya. 2x pangkat 3 diturunkan itu menjadi 6x pangkat 2, 3x kuadrat diturunkan menjadi 6x, min 12x itu diturunkan menjadi min 12. Dan 7 jika diturunkan itu sama dengan 0, jadi tidak usah ditulis. Kemudian kita buat dulu sama dengan 0, kemudian kedua ruas kita bagi dengan 6. Karena di sini bisa dibagi 6, jadi kita bagi 6 semua. Kenapa harus dibagi? Karena agar kita bisa memfaktorkannya. Oke, kita menjadi 6x pangkat 2 itu dibagi 6 menjadi x kuadrat. 6x jika dibagi 6 menjadi x. Min 12 dibagi 6 itu menjadi min 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan x plus 2 dan x min 1. Kemudian x sama dengan min 2 dan x sama dengan 1. Setelah itu kita langsung ke turunan kedua, di mana 6x kuadrat jika diturunkan itu menjadi 12x dan 6x itu diturunkan menjadi 6. Kemudian min 12 diturunkan itu 0, tidak mempunyai variabel x. Kemudian kita ambil x sama dengan min 2, kita masukkan x-nya ke f double aksen x menjadi 12 dikali min 2 dan plus 6. Setelah itu jumlahkan dan hasilnya itu min 18. Kemudian kita substitusi lagi min 2 itu ke persamaan fx, ke persamaan yang awal, di mana x-nya itu diganti dengan min 2 menjadi 2 dikali min 2 pangkat 3 plus 3 dikali min 2 pangkat dikurangi 12 dikali min 2 plus 7. Dan hasilnya itu min 16 ditambah 12 ditambah 7. Dan hasilnya 27. Dan 27 ini menjadi nilai maksimum. Nah, dan selanjutnya itu sama halnya seperti yang tadi, kita
masuk turunan kedua, kemudian bedanya ini masukannya X sama dengan 1. Yang tadi kita perolehkan ada X-2 dan X-1. Kita masukkannya yang X-1. Sama caranya seperti tadi, kita ganti X-nya dengan 1. 12 dikali 1 ditambah 6 hasilnya itu 18. Dan 18 itu lebih dari 0. Kemudian substitusi X lagi ke persamaan Fx, ke persamaan yang awal. F1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 plus 3 dikali 1 pangkat 2 min 12 dikali 1 plus 7. Dijumlahkan 2 ditambah 3 min 12 plus 7 sama dengan 0. Dan 0 itu masuk ke dalam nilai minimum. Nah, ini ada latihan soal. Agar bisa mendalami pemahaman kalian, ini ada latihan soal. Nah, kita sudah berada di akhir. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Siti Naila Fadilatun Nisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.